Halo, perkenalkan nama saya Citra Yulianti dari kelas reguler B2 Universitas Widyatama. Kamu tahu gak kalau Indonesia ini penuh dengan sumber daya alam? Contohnya saja hasil dari alam, mulai dari kelapa yang dimana Indonesia merupakan penghasil kelapa urutan pertama di dunia. Kelapa ini bisa diolah menjadi bahan kosmetik seperti coconut oil yang begitu banyak manfaatnya. Contoh produk lokalnya itu seperti produk Herboris. Itulah kenapa seluruh dunia mencari sumber daya alam yang kita punya. Hal ini bisa menjadi peluang bisnis dengan ekspor barang jadi. Tidak hanya itu, kamu tahu tidak kalau kebutuhan alpukat di Jepang itu sangat tinggi. Saking butuhnya, perizinan ke sana tuh jauh lebih mudah daripada buah lainnya. Di Indonesia, alpukat lebih banyak di daerah Malang, Jawa Timur, bahkan termasuk 5 besar penghasil alpukat di dunia. Tidak hanya Jepang, ada Swiss, Singapura, Hong Kong, dan Qatar juga yang jatuh cinta banget sama alpukat kita. Tidak hanya itu, Cina juga cinta dengan buah naga yang dijual mahal per kilo sebesar 100.000 dan rebutan. Mau tahu kenapa? Kebutuhan tinggi di Cina itu berkaitan dengan kebudayaan. Buah naga dipercaya sebagai simbol keberuntungan, apalagi pas tahun baru Cina. Maka dari itu permintaan akan naik. Dan sampai sekarang, Vietnam juga Thailand masih jadi pemasok utamanya. Dan kenapa Indonesia masih belum? Padahal negara kita mempunyai buah naga lebih besar dan bisa panen sepanjang tahun dibandingkan Vietnam yang panen April sampai Oktober. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus lebih memperhatikan lagi bagaimana cara untuk mengolah sumber daya alam kita dengan baik, menjadikan barang lokal kita dicintai oleh luar negeri. Kita anak muda yang akan meneruskan dan mengembangkan alam Indonesia. Kita perlu tahu bagaimana cara ekspor dan pelan-pelan mengembangkan tingkat produknya agar kita tidak tertinggal oleh negara lain. Kita harus kembangkan para petani dengan berkembangnya teknologi, jangan sampai hilangnya perkembangan sebagai petani. Kita manfaatkan teknologi tersebut untuk mengolah kembali sumber daya alam kita, seperti penggunaan drone hidrolik untuk kebun dan lainnya. Dengan adopsi teknologi dalam sektor pertanian Indonesia, kita melihat perubahan besar dalam cara petani berinteraksi dengan sumber daya alam. Inovasi ini membuka peluang baru untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah inovatif ini memberikan harapan bahwa pertanian di Indonesia dapat menjadi lebih efisien, berdaya tahan, dan ramah lingkungan. Melalui kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat merancang masa depan pertanian yang lebih cerah dan berkelanjutan untuk Indonesia. Indonesia dengan keanekaragaman geografisnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang tak tertandingi. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang potensi dan tantangan terkait sumber daya alam sangat penting untuk mendukung pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Akan tetapi, kelestarian alam Indonesia ini terancam oleh masalah sampah, khususnya sampah plastik yang sulit terurai. Dengan tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghindari penggunaan plastik, dan mendaur ulang, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Melalui upaya bersama dan tindakan sehari-hari yang sadar lingkungan,
kita dapat menjaga kelestarian alam Indonesia dan mencegah pencemaran oleh sampah, khususnya sampah plastik. Dengan mengubah perilaku konsumsi dan mendukung inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi dan mendaur ulang sampah, kita memberikan kontribusi positif terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan. Kelestarian alam dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menghemat energi, menghemat air, melestarikan binatang, melestarikan tumbuhan, dan lainnya. Indonesia dengan keberagaman alamnya adalah harta karun sumber daya alam yang perlu kita jaga bersama. Dalam era ketidakpastian perubahan iklim dan tekanan eksploitasi, menjaga sumber daya alam Indonesia adalah panggilan moral kita untuk mewariskan kekayaan ini kepada generasi mendatang. Menjaga sumber alam Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau sektor bisnis, tetapi juga setiap individu. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya melestarikan kekayaan alam, tetapi juga mewujudkan komitmen kita terhadap lingkungan dan kesejahteraan bersama. Mari kita jaga, pelihara, dan kembangkan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia demi masa depan yang lebih baik.